anak-anak, hari ini kita berjumpa dalam pelajaran seni budaya. Untuk pelajaran seni budaya, perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu Yanti Mulyana. Ibu mengajar seni budaya di kelas 10. Untuk materi yang pertama, kita akan bahas tentang seni rupa 2 dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita ke materi, kita perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama Ibu Yanti Mulyana. Ibu di sini mengajar seni budaya, terutama di kelas 10 IPS. Nah, untuk materi seni budaya itu sendiri di semester 1 itu ada 2 subbab, yaitu yang pertama seni rupa, yang kedua yaitu seni teater. Yang kita akan bahas pertama yaitu tentang seni rupa, yaitu yang pertama memahami konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam proses berkarya seni rupa. Adapun tujuan dari pembelajaran dari mempelajari seni rupa 2 dimensi ini, yang pertama yaitu diharapkan kalian dapat mengidentifikasi unsur, prinsip, dan bahan dalam karya seni rupa 2 dimensi. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi teknik dalam seni rupa 2 dimensi. Yang pertama kita akan bahas yaitu berkarya seni rupa 2 dimensi. Apa sih itu seni rupa 2 dimensi? Seni rupa 2 dimensi itu sendiri, sebelum kita memahami apa itu seni rupa 2 dimensi, kita dalam berkarya seni rupa 2 dimensi pun memerlukan pemahaman tentang konsep, unsur, prinsip, ataupun bahan dan teknik karya seni rupa. Nah, seni rupa 2 dimensi merupakan seni rupa yang hanya memiliki panjang dan lebar saja. Artinya, seni rupa 2 dimensi itu hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Misalnya lukisan, ketika kalian melihat lukisan itu tidak bisa dilihat dari atas bawah, tapi hanya bisa dilihat dari depan saja. Nah, berdasarkan sudut pandang tujuan dari pembuatannya, karya seni rupa 2 dimensi pun dibedakan menjadi 2. Ada seni rupa 2 dimensi murni, seni rupa 2 dimensi terapan. Nah, seni rupa 2 dimensi murni itu ada beberapa jenis. Di antaranya jenis-jenis seni rupa 2 dimensi murni itu yang pertama seni lukis. Seni lukis itu pasti kalian bisa menggambar. Yang kedua seni grafis. Seni grafis itu misalnya kalian mahir menggunakan komputer, kalian membuat sebuah gambar di Corel Draw atau yang lainnya. Yang ketiga adalah seni kaligrafi. Yang kedua yaitu seni rupa 2 dimensi terapan. Seni rupa 2 dimensi terapan ini berbeda dengan seni rupa 2 dimensi murni. Kenapa? Kalau seni rupa 2 dimensi murni itu hanya bisa dinikmati keindahannya saja. Sedangkan kalau seni rupa 2 dimensi terapan itu selain dari keindahannya tetapi memiliki fungsi yang lain. Artinya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan fisik. Nah, artinya seni rupa 2 dimensi terapan itu selain memiliki tujuannya itu selain sebagai fungsional atau unsur memenuhi kebutuhan fisik, juga memenuhi kebutuhan psikologis. Contohnya, seni rupa 2 dimensi terapan, batik. Batik itu selain keindahan yang bisa kalian nikmati, tetapi kegunaan dari batik itu sendiri kalian bisa gunakan misalnya sebagai pakaian, sebagai kemeja. Nah, itu contoh dari seni rupa 2 dimensi terapan. Yang berikutnya anyaman. Anyaman itu kan banyak jenisnya. Contohnya misalnya anyaman bambu pun anyaman bilik atau. Nah, yang berikutnya desain grafis. Desain grafis ini pun bisa digunakan. Misalnya kalian membuat desain rumah. Nah, itu kan bisa digunakan sebagai media untuk membuat rancangan sebuah konsep rumah yang kalian ingin. Berikutnya kita akan bahas tentang
objek seni rupa dua dimensi. Objek seni rupa dua dimensi itu di Indonesia sendiri, karya seni lukis tradisional yang terdapat di Indonesia atau di Nusantara itu banyak. Contohnya adalah lukisan kaca, lukisan di atas kain, lukisan batik, lukisan wayang beber, lukisan pada wayang kulit. Nah, dari semua karya tersebut pasti ada sebuah objek yang akan dibuat atau yang akan dituangkan dalam sebuah karya tersebut. Contohnya yaitu objeknya itu bisa manusia, bisa flora, bisa fauna pada karya seni rupa dua dimensi. Nah, manusia, flora, dan fauna itu dikatakan sebagai objek yang dipilih untuk dibuat karya seni rupa dua dimensi berupa lukisan dan gambar. Yang kita akan bahas yaitu tentang medium, bahan, dan teknik. Yang pertama, berdasarkan sifat materialnya, bahan berkarya seni rupa itu dapat dikategorikan ke dalam bahan keras, bahan lunak, bahan cair, dan bahan padat, dan sebagainya. Medium dan bahan seni rupa dua dimensi yang pertama. Yang kedua, teknik berkarya seni rupa dimensi. Proses berkarya seni rupa, seorang seniman atau kreator dalam menuangkan ide-idenya dapat melalui beberapa tahapan dalam proses menciptakan suatu karya seni rupa. Motivasi tersebut dapat berasal dari dalam diri manusia, di luar diri perupanya. Artinya, proses berkarya seni rupa, seorang seniman dan kreator dalam menuangkan ide-idenya dapat melalui beberapa tahapan dalam proses penciptaan suatu karya seni rupa. Motivasi tersebut dapat berasal dari diri ataupun dari luar diri si perupa tadi. Artinya ide itu bisa didapatkan dari dalam dirinya sendiri ataupun dari inspirasi yang dia lihat dari luar. Nah, adapun kaidah-kaidah komposisi ya yang harus ada dalam proses berkarya seni rupa itu, yang pertama adalah kesatuan, yang kedua keseimbangan, yang ketiga irama, yang keempat kontras, dan yang kelima berlatih berkarya seni rupa dua dimensi. Nah, keindahan sebuah karya tidak hanya dilihat dari kemiripan bentuknya saja, tetapi kesungguhan dalam membuat karya tersebut akan menjadi karya Anda yang unik dan menarik. Artinya ketika kalian ingin membuat sebuah karya, itu bukan hanya melihat dari keindahan sebuah karya yang kalian bentuk, tetapi dari kesungguhan kalian pun dapat terlihat pada karya yang kalian buat tadi. Contohnya misalnya kalian memiliki keunikan atau daya tarik tersendiri dari pelukis ataupun dari pembuat karya-karya yang lain walaupun serupa. Sekian pembelajaran hari ini. Kita ketemu di minggu depan dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.